dokumen APAT sertifikat adalah dokumen bank intern yang tidak bisa diberikan. Ini namanya sepertinya di depan sudah pidana. Kenapa saya bilang begitu? Ini kan hak nasabah. Menurut undang-undang kearsipan segala macam itu harus ada. Mereka sudah menikmati jasa bunga ibu, provisi kredit. Kenapa ibu, bapak-bapak tidak diberikan? Nah, ini kita tidak akan tinggal. Itu sekelas BUMD, Pak ya. Satu yang saya temukan seperti itu. Nah, yang kedua, bank-bank itu dalam pengawasan internalnya itu important kalau istilah saya, karena saya merasakan saya mengawasi tidak seperti itu, tidak akan ada lolos kasus seperti itu, Pak. Kalau lolos saya tangkap dulu dan nasabahnya itu akan saya ganti dulu, Pak, langsung dari uang banknya. Tidak tidak bisa dikatung-katungkan, tunggu ini, tapi setelah saya audit bahwa ini terjadi kejahatan internal melibatkan orang-orang dalam, selalu seperti itu. Setelah saya tangkap, penjarakan, sebelum ditangkap malah setelah saya audit terjadi memang ini ada namanya banking fraud, harus dikembalikan dulu hak nasabah, Pak, baru kita proses hukum. Kalau ini tidak, nasabah yang sudah dijolimi minta data tidak diberikan. Nah, itu salah satunya. Seharusnya BI dan OJK itu bergerak. Makanya saya katakan tadi, sumber dari segala kejoliman inilah Bank Indonesia dan OJK. Silakan, saya sudah memberi kesempatan terakhir kepada Gubernur BI, dan kita akan memberi kesempatan lagi 2 minggu dari hari. Kita selama ini kan hanya diam. Mereka sebetulnya yang radikal sekarang. Radikal dalam arti peraturan, Pak. Ya, semaunya sendiri mengeksekusi, itu namanya radikal kalau menurut saya. Bukan kita yang radikal sebetulnya. Ya. Kenapa semua sekarang kan bapak-bapak ini semua radikal dalam ekonomi mereka. Kita jadi susah, ya. Nanti kalau kita bergerak sendiri, kita yang udah radikal, padahal mereka sendiri yang duluan, ya. Nah, itu dari sisi BI. Nah, kalau dari sisi peradilan, hakim dan jaksa itu juga sama. Samanya apa? Dia hanya lihat laporan dari bank mengenai dari notaris, tapi tidak melihat proses daripada eksekusi ini. Nah, itu yang dipakai dasar oleh kepolisian, risalah lelang. Kepolisian ini kalau saya menyangkut ada 2. Ya, ada 2 tuh maksudnya begini. Ada polisi yang bersih melaksanakan amar putusan karena dia harus mengawal putusan hukum. Tak ada polisi juga yang tanda kutip oknumnya. Ya, kenapa saya bilang tadi tanda kutip oknumnya? Contohnya tadi Pak Fatih, siapa lagi, ada 4 ya. Boleh nanti Bapak lanjutnya jelasan Bapak dari kepolisian. Masih berperkara di Polres yang sama diciduk. Ya, itu saya bilang. Seharusnya dia lihat. Kenapa saya bilang bisa begitu? Karena pada saat saya datangin Polres seperti itu udah ngerti. Oh, kemarin yang ditangkap Pak ini ya. Oh, yang dieksekusi Bu ini ya. Itu tahu semua, Pak. Nah, seharusnya tidak begitu. Dia lihat dulu peristiwa hukum sebelumnya. Itulah yang saya bilang tadi, ada 2. Satu, korban dari putusan hakim dan jaksa, dia harus mengamankan, yaitu yang bersihnya. Tapi tanda kutip lagi oknumnya yang ikut serta. Itu menurut saya itu. Nah, dalam kasus Bu Pratoka, saya udah kerjasama dengan Kapolres Blitar. Ya, pada tanggal 7 Maret, karena saya yang memeriksa ini dan auditnya ada, saya berikan kepada Kapolres Blitar. Ya, di sini saya berikan lampiran 2 buku dan 23 lembar. Di sini saya ceritakan siapa saya, dan saya langsung ngutip satu saja. Ini sudah diterima oleh saya seperti Kapolri di Kapolres Blitar. Saya bilang begini, yang langsung aja klausul yang paling ini. Dalam kasus Ibu Sri Patoka, berdasarkan rekening toran yang dicetak oleh Paninbank atas nama Ibu Sri Patoka, rekening nomor 463114909, bahwa sejak Februari 2015 sampai dengan 25 Mei, kolektibilitas kredit dari Ibu Patoka ada lancar. Sementara PT Paninbank Tbk KCU Surabaya Cendana telah mengeluarkan pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 29 Februari 2015. Nah, bayangkan, dia lancar sampai Mei. Pengumuman lelangnya udah 29 Februari 2015. Nah, saya bilang dalam catatan ini, dari satu bukti fakta dan data tersebut saja telah memenuhi unsur tindak pidana kejahatan perbankan dalam Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98. Fotokopi kode keluaran terlampir, saya sudah lampirkan, Pak. Berdasarkan salah satu fase di atas, maka eksekusi terhadap jaminan tidak memenuhi persyaratan untuk lelang. Dengan kata lain, cacat hukum, batal demi hukum. Ini saya sudah sampaikan kepada Kapolres.
Ya, nah sekarang saya minta kepada Kapolres Blitar dan penyidiknya, berlakulah seadil-adilnya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga akan melaporkan kepada Kapolri dan Bareskrim